Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu The Moon, terus Page of Cups, The Empress, Queen of Wands, 9 koin, 5 pedang, 5 koin, 9 tongkat, dan kartu 8 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Moon nih. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin ada yang baru saja mengalami semacam periode ketidakpastian dalam kehidupan kalian. Mungkin ada suatu hal gitu yang lagi tersembunyi, terselubung, yang tidak kamu ketahui ya, yang telah membuat dirimu itu agak sedikit bingung untuk melangkah maju ke depan. Jadi coba untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu sambil mencari kepastian terlebih dahulu di sini ya, The Moon. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Cups. Jadi sepertinya memang ada juga yang lagi belajar gitu untuk menggunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik Capricorn ya, akhir-akhir ini Page of Cups. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi ceritanya memang ada upaya juga ya untuk terus menjaga dan merawat kehidupan kalian agar lebih tumbuh dan berkembang. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nih di sini Capricorn ya, The Empress. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menjaga keluarga, mungkin lagi menjaga karir, menjaga keuangan agar lebih stabil ya. Bisa juga mungkin lagi fokus untuk menjaga hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu sendiri, The Empress ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Oke, yang pertama ada kartu si Ratu Tongkat nih, Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi bisa dikatakan untuk periode kali ini ada semangat tinggi, motivasi luar biasa gitu untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing nantinya. Jadi kira-kira apa ambisimu di sini Capricorn ya? Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, oke, semangat untuk terus mengejar ambisi dan impian masing-masing ceritanya ya, Queen of Wands. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 9 koin. Jadi ceritanya pikiranmu lagi tertuju sekali juga ke dalam segi finansial dan keuangan ya, misalnya mungkin lagi fokus bekerja mencari uang, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan misalnya, mungkin lagi fokus untuk memperbaiki keuangan dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya ya untuk terus mengejar target dalam segi keuangan untuk periode sekarang 9 koin. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 5 pedang. Jadi sepertinya memang ada upaya juga ya untuk menyelesaikan semua masalah kecil ataupun kesulitan kecil gitu yang baru saja kamu hadapi selama ini Capricorn. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan di sini? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dan keluarga, mungkin masalah keuangan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya ya, 5 pedang. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang, mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 koin, yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ya, ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang baru saja kamu hadapi selama ini. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu untuk diselesaikan juga sekitar bulan Juni nanti ya. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Di bawahnya lihat ada kartu 9 tongkat, jadi bisa dikatakan ada upaya juga untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga tentunya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan sekitar bulan Juni nanti ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 8 cawan, jadi sepertinya pikiranmu lagi memikirkan masa depan juga di sini ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mengatur ulang rencana masa depanmu sekitar bulan Juni. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur ulang rencana dalam keluarga, rencana mengenai karir, bisnis ya, rencana mengenai hubungan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira rencana apa, rencana masa depan apa gitu yang perlu untuk diatur kembali 8 cawan ya sekitar bulan Juni yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 koin ya. Oke, jadi ceritanya pikiranmu akhir-akhir ini mungkin lagi tertuju sekali ya ke dalam segi keluarga dan keuangan. Ya, akan tetapi hati-hati di sebelahnya tadi ada kartu The Moon kan. Jadi mungkin ada periode ketidakpastian gitu yang baru saja kamu hadapi yang berkaitan langsung dengan segi keluarga dan keuangan. Jadi coba untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik ya akhir-akhir ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Cups, si Ratu Cawan. Jadi ceritanya intuisimu lagi peka banget, lagi bagus gitu. Jadi silakan gunakan intuisimu, Page of Cups dan Queen of Cups ya untuk menentukan langkah yang terbaik dalam kehidupan kalian akhir-akhir ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi bisa dikatakan akhir-akhir ini memang ada yang lagi menunggu gitu ya sebuah kabar penting. Terutama mungkin ada sebuah informasi baru gitu ya yang sedang kamu nantikan di sini. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, kabar keuangan ya. Mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting sambil mencoba untuk terus menjaga kehidupan kalian tadi ya di Empress. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga juga Capricorn ya. Jadi sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk prediksi sekarang. Yang pertama ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahannya. Jadi bisa dikatakan untuk periode kali ini ada semangat tinggi tadi kan, Queen of Wands. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan besar yang kamu inginkan nantinya. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk melakukan perubahan ya dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis, perubahan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang mesti diubah nantinya ya kartu Death. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Knight of Swords. Jadi ceritanya memang ada sebuah cara pintar gitu ya, langkah cerdas yang akan kamu gunakan ketika menghadapi urusan dalam segi finansial dan keuangan tadi, 9 koin ya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah keuangan ya, mampu berpikir cerdas untuk memperbaiki keuangan, untuk mencari penghasilan tambahan dan lain-lain ya. Jadi intinya memang ada sebuah cara pintar, cara cerdas yang akan kamu gunakan terhadap segi keuangan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 pedang yang melambangkan keraguan-raguan ya. Jadi sepertinya hatimu agak sedikit ragu-ragu di sini. Ketika apa? Ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah kecil nantinya. 5 pedang. Jadi coba untuk selalu berpikir optimis Capricorn ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu The Moon lagi ya, yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati, sekitar bulan Juni nanti ada sedikit faktor ketidakpastian juga yang masih akan kamu alami. Dan semuanya itu nantinya akan menimbulkan semacam rasa kesepian. 5 koin tadi ya, merasa kesepian, kurang terdukung ya dari orang lain. Jadi coba untuk lebih bersabar, pergunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan nantinya. The Moon ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Chariot. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti memang hatimu kembali lebih optimis kok. Untuk apa? Untuk mencoba bertahan dan berjuang tadi 9 tongkat. Jadi kira-kira apa yang mesti diperjuangkan, apa yang perlu untuk dipertahankan nantinya 9 tongkat ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada sebuah keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan, yang terutama yang berkaitan langsung dengan masa depanmu sendiri, 8 cawan ini ya. Jadi kira-kira apa keputusanmu? Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan penilaian lebih dalam, judgment, sebelum menentukan keputusan yang terbaik ya, sekitar bulan Juni yang akan datang. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.